para peserta kursus misiologi. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengulas atau belajar bersama mengenai tema misi dan budaya yang bisa kita rangkum dalam satu kata, yaitu inkulturasi. Tentu dalam perjumpaan virtual ini kita tidak akan sama durasi waktunya seperti kalau kita mengadakan kursus jumpa langsung, jumpa darat. Waktu dalam rekaman virtual ini kita akan mengambil waktu yang tidak lama. Meski demikian, saya berharap pembelajaran kita tetap bisa berjalan dengan baik, bisa terpahami dengan benar, dan sungguh dapat menambah wawasan kita dan memperdalam semangat kita dalam bermisi. Seperti tadi pada awal saya sampaikan, topik kita adalah iman dan budaya. Dalam Kasana Gereja ini kita sebut atau kita rangkum dalam satu kata, inkulturasi. Bagian pertama adalah alasan mengapa misi dan budaya perlu untuk dilihat bersama-sama. Ada dua hal sekurang-kurangnya mengapa iman dan budaya perlu untuk dikaji. Yang pertama yaitu kesadaran dan keyakinan bahwa kapanpun Injil dihadirkan, itu dihadirkan dalam pakaian atau balutan budaya. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah Putra masuk dalam dunia menyapa manusia, dia masuk di dalam kebudayaan tertentu, yaitu kebudayaan Yahudi. Dia mengikuti pola budaya tertentu di dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, ketika Injil dihadirkan dalam cara-cara yang mengabaikan konteks lokal, banyak dari budaya dan hidup itu tinggal tidak tersentuh oleh kebenaran Injil. Ambil saja kita di Indonesia ini. Injil, pewartaan kabar gembira akan hadirnya kerajaan Allah, itu awal mulanya diwartakan oleh Yesus sendiri di tanah Yahudi, di bangsa Yahudi, dalam budaya Yahudi. Dapat saya katakan bahwa Injil ini bukan pertama-tama dari budaya kita, dari tanah Indonesia, dari tanah Nusantara ini. Maka kalau Injil itu tidak sungguh masuk dalam cara-cara yang sesuai dengan budaya Indonesia, dengan budaya lokal, dengan konteks lokal di Indonesia, lebih khusus lagi konteks Jawa, Flores, Batak, Dayak, Kalimantan, atau Papua, atau Minahasa, Manado, Makassar, dan seterusnya di bumi Nusantara ini, tentu Injil tidak mudah dipahami, tidak mudah diterima, dan tidak mempengaruhi apa-apa di dalam hidup kita. Dengan kata lain, warta Injil, hadirnya kerajaan Allah, warta keselamatan Allah, itu tidak mengakar di hati kita, di dalam hidup kita. Dua hal ini rasanya sungguh menjadi alasan mengapa misi dan budaya itu dibicarakan. Dalam gereja, kaitan antara misi dan budaya, warta iman, warta Injil dan budaya itu bisa secara sederhana dikemas dalam inkulturasi.
akulturasi. Satu istilah yang mungkin sudah akrab kita dengar, tetapi mungkin bagi sebagian orang juga masih asing. Dalam ensiklik Redemptoris Missio yang ditulis oleh Santo Yohanes Paulus II, di sana disampaikan atau dimengerti inkulturasi sebagai transformasi nilai-nilai kebudayaan otentik secara mendalam melalui proses integrasi mereka ke dalam kekristenan dan meresapnya kekristenan ke dalam berbagai kebudayaan umat manusia, sebagaimana tertuang dalam Redemptoris Missio artikel 52. Ini pengertian mengenai inkulturasi. Tapi mari kita coba runut secara etimologis supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Inkulturasi bisa kita runut dari bahasa Latin, dari in dan cultura. In, kalau kita lihat kamus bahasa Latin, maaf, agak blank tadi, hilang. Kita lanjutkan. Dalam kamus bahasa Latin, kalau kita lihat atau kita baca inkulturasi secara etimologis bisa kita runut dari preposisi in yang artinya itu di dalam atau di ke atau ke arah atau bisa dikatakan ke arah dalam, ke dalam in. Dan dari kultura itu diartikan sebagai tanah atau pertanian, tanah pertanian. Bisa dikatakan juga sebagai pendidikan, penyembahan, pemujaan, atau kalau kita runut lagi kultura, kultus itu peradaban. Dalam hal ini bisa dikatakan kultura, kultus budaya. Maka inkulturasi berarti masuk ke dalam budaya, atau secara harfiah masuk ke dalam tanah, artinya mau mengakar. Nah, inkulturasi dengan demikian mau mengatakan bahwa upaya mengakarkan Injil, mewartakan warta iman, hadirnya kerajaan Allah, warta keselamatan Allah ini di dalam tanah tertentu, dalam konteks budaya tertentu, di mana seseorang itu tumbuh. Nah, maka kalau kita kemudian kaitkan dengan pengertian yang dirumuskan di dalam Redemptoris Missio, inkulturasi berarti transformasi nilai-nilai kebudayaan. Terjadi satu pembaruan nilai-nilai kebudayaan otentik secara mendalam, karena mau mengakar itu tadi melalui proses integrasi menuju ke arah, menuju ke dalam, proses integrasi menyatu ke dalam, baik itu kekristenan maupun meresapnya nilai-nilai kekristenan itu ke dalam berbagai budaya umat manusia. Dari sini maka kita bisa lihat bahwa inkulturasi itu bukan sekedar proses satu arah, tetapi proses dua arah. Dari Injil sendiri ke kebudayaan, membarui budaya setempat, budaya lokal di mana Injil itu ditujukan, diwartakan, dan sebaliknya nilai-nilai otentik kebudayaan lokal dan setempat
itu akan memperkaya nilai-nilai Injil, semakin menguatkan kembali. Seperti kita lihat tadi, inkulturasi kemudian bisa memiliki makna ad intra maupun nantinya ad extra. Ad intra berarti ke dalam gereja itu, efek dalam hidup gereja sebagai sebuah akibat kehadirannya dalam suatu budaya baru. Jadi karena proses atau gerak inkulturasi itu ya, terjadi efek dalam hidup gereja sendiri sebagai akibat, sebagai buah kehadirannya dalam suatu budaya yang baru. Kita ambil misalnya, warta Injil diberikan ke Jawa, ke tanah Jawa. Di Jawa sebelumnya sudah menjadi tradisi. Kita ambil contoh misalnya peringatan arwah atau peringatan orang meninggal, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, sampai 1000 hari. Nah, ini peringatan arwah ini adalah tradisi budaya Jawa. Mengapa bisa saya katakan sebagai budaya tradisi Jawa? Karena tidak semua kebudayaan atau tidak semua wilayah itu mengenal atau mengikuti tradisi atau memiliki tradisi peringatan arwah seperti ini. Di Batak akan lain lagi, di Flores lain lagi, di Dayak lain lagi, di Tanah Toraja lain lagi, apalagi di negara-negara lain. Bisa dikatakan bahwa tradisi peringatan arwah yang rinci dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari itu menjadi kekhasan dari budaya Jawa. Etnis Tionghoa, budaya Tionghoa lain lagi. Nah, dengan hadirnya seperti ini, kemudian mewarnai atau berefek, berdampak, berbuah di dalam hidup gereja sendiri. Gereja menjadi diperkaya dengan budaya ini. Nah, kemudian nilai Injil itu juga membarui atau memberi makna baru dalam tradisi peringatan arwah itu. Nah, itulah yang kemudian inkulturasi memiliki makna ekstra, yaitu keluar, gerakan keluar kepada kebudayaan itu sendiri. Jadi dampak evangelisasi pada budaya masyarakat yang menerima Injil. Kita tahu bahwa kita bangsa Indonesia memiliki beratus-ratus ragam budaya. Bahkan masing-masing wilayah, masing-masing suku, masing-masing etnis memiliki budaya tertentu, yang mana kita sudah menghidupinya sejak kita lahir, bahkan mungkin sejak sebelum kita lahir. Seperti, maaf sekali lagi, karena saya dari Jawa, mohon maaf saya gunakan contoh-contoh dari Jawa yang kurang lebih saya mengenalnya lebih baik. Tradisi kelahiran misalnya, sebelum bayi lahir ada upacara-upacara tertentu, misalnya mitoni, gitu. Yaitu upacara 7 bulan kehamilan. Untuk apa? Memohon berkat perlindungan dari Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa bagi bayi yang ada di dalam kandungan maupun bagi si ibu yang mengandung itu, dengan permohonan harapan bahwa si bayi dan si ibu itu bisa sungguh selamat, sehat, dan nanti bisa lahir, si bayi ini bisa lahir dengan baik, dengan selamat, seperti itu.